Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah makan malam? Wah, belum. Udah dapat kue? Nah, sebagian sudah, sebagian belum. Apapun yang kita terima malam ini, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kata yang paling indah, yang mengajarkannya Allah, yang menyampaikannya Rasulullah, untuk membalas setiap hembusan nafas, detak jantung, bisikan telinga, denyut nadi, langkah kaki. Alhamdulillahirabbil. Berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW karena sudah mengajarkan kita tentang Allah, bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Maka kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, tak serentak. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, sebelum umroh lebih dulu mandi. Sudah lama saya menyampaikan tausiah. Baru di sini diapit dua budi. Yang sebelah kanan Pak Budianto, yang sebelah kiri Pak Budi Nur. Jadi mereka ini memang anggota IBBI, Ikatan Budi-Budi Internasional, beserta Ibu Madi. Saya mohon maaf tak dapat menyebutkan nama satu persatu para asatiz, guru-guru kita, tokoh masyarakat, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada orang jam 8, jam 9 belum juga bangun tidur. Kata istrinya, kenapa kau belum bangun bang? Kata dia, untuk apa bangun cepat? Belanda udah pulang, Jepang pun sudah balik ke Tokyo, Nyonya Menir orang Belanda sudah balik ke Amsterdam. Maka malam ini Masjid Darus Saadah, betul? Dar artinya rumah, Saadah artinya bahagia. Darus Saadah artinya rumah kebahagiaan. Jadi yang hadir di depan saya ini semuanya orang-orang yang bahagia, walaupun belum makan malam. Darus Saadah, rumah orang yang berbahagia. Jadi kalau selama ini ada orang mengatakan, Ustadz Somad, ya saya belum menemukan kebahagiaan. Pergilah kau ke Majestic, naik ke atas kau akan menemukan kebahagiaan. Masa iya Pak Ustadz? Iya. Nama tempatnya Darus Saadah. Kalau udah di atas itu saya tak bahagia, terjunlah kau ke bawah. Kemana lagi mau mendapatkan kebahagiaan? Semangat kita ini karena syukur kepada Allah. Kita merdeka bukan karena bambu runcing, kita merdeka bukan karena meriam, kita merdeka bukan karena bedil. Buka Undang-Undang Dasar 1945, preambul pembukaannya, atas berkat rahmat Allah. Itu maka dasar negara kita Pancasila, sila pertama ketuhanan. Ini negeri bertuhan. Makanya kalau orang tidak bertuhan itu berarti berhantu. Tuhan, 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 Tuhan. Maka kita ini bertuhan. Tuhan kita satu, la ilaha illallah. Karena Allah lah kita merdeka. Itu maka dipilih tanggal 17 Agustus, karena 17 kali kita mengagungkan Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi kalau ada orang sudah merdeka tetap tidak semangat, kenapa saya hidup sekarang Pak Ustadz? Kalau saya hidup dulu zaman Presiden Soekarno,
saya ikut berjuang. Kalau model kau ini hidup zaman Soekarno, jadi Belanda hitam, jadi pengkhianat, kulitnya hitam, hidungnya pesek, otaknya Belanda, lebih jahat pula dari Belanda lagi, antek-antek Belanda. Kenapa Ustadz ini marah-marah? Saya tidak marah, sound systemnya mantap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana ada tempat ceramah lain bisa melihat pencakar langit keliling? Cuman di sinilah. Ini kalau nanti keluar rekaman videonya, orang bertanya-tanya, di mana nih Pak Ustadz? Makanya kalian kalau piknik agak jauh sedikit. Disinilah tempat paling makbul berdoa, udah dekat ke langit. Jadi yang membuat kita semangat itu adalah karena Allah. Semangat karena duit, duit habis 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Ustadz Somad, kasih saya semangat Pak Ustadz. Kau semangat kenapa? Inilah saya kehilangan semangat Pak Ustadz. Naik kau ke masjid, terus sholat sunnah, serahkan hidupmu pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Insya Allah semangat. Kalau saya tak semangat nanti coba dulu. Ini belum coba udah. Kita ini semangat karena Allah. Saya yakin semua yang hadir malam ini semangat karena Allah. Betul? Ustadz semangat karena Allah, karena batik baru. Siapa yang menggerakkan hamba Allah itu untuk mengasihi batik? Oh, tadi di tengah jalan saya buka WA, datang dari rumah, Ustadz ada yang mengantar durian 1 kotak. Durian ini kami makan atau habiskan aja lah, kalau tunggu aku balik busuk. Meleleh air mata saya di jalan tadi. Apa yang Ustaz sedihkan? Habis durian itu. Yang ku sedihkan adalah sahabat saya ini belanja ke Siak, membeli durian, ngobrol sama tukang durian. Bapak kenal Ustaz Somad Pekanbaru? Kenal. Titipkan 1 kotak ini untuk dia. Bukan pernah jumpa sama saya. Siapa yang membuat hati tukang durian itu lembut untuk mengirimkan durian? Allah. Ceramah saya di Medan, di Masjid Tasbih, pagi habis sholat subuh, belum laku lagi jualannya. Dia cuma jualan clear untuk gambar anak-anak dengan kertas kosong. Ustaz, 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 di tengah orang ramai, Ustaz, saya tanya untuk apa? Kasihkan untuk anak Ustaz, biar bisa dia gambar-gambar burung. Apa yang membuat hamba Allah itu hatinya lembut? Allah. Setengah mati kita membuat hati orang lembut, takkan lembut. Tapi kalau Allah sudah melembutkan, ditembakkannya rasa kasih sayang ke hati orang itu. Tukang jual durian lembut hatinya, tukang gambar-gambar lembut hatinya. Tapi ada juga yang membuat saya sedih. 2 hari yang lalu datang orang mengirim WA, ada mahasiswa S3 sudah dapat beasiswa, dibatalkan beasiswanya mat gara-gara berfoto sama kau. Oh, sakit juga hati saya. Di mana tuh Pak Ustadz? Tak usahlah kita ceritakan, menjaga kode etik jurnalis. Mudah-mudahan yang benci dibukakan Allah pintu hidayah. Tapi itu tidak menghilangkan semangat saya. Saya tetap terus semangat. Kenapa? Karena langkah kaki pagi tadi dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi harus tetap semangat terus. Semangat karena harta, hartanya habis. Semangat karena jabatan, jabatan akan sirna. Semangat karena dunia, dunia akan binasa. Semangatlah karena Dia yang kekal abadi. Semangatnya karena Allah. Ini anak-anak muda ini banyak kehilangan semangat. Kau cita-cita apa? Itu apalagi Pak Ustadz, presiden udah ada, bupati udah ada, gubernur udah ada, caleg diserak-serak, namanya udah, fotonya udah tersangkut di tiang listrik. Tak ada lagi semangat saya Pak Ustadz. Semangat terus,
Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semangat, la ta'jaz. Jangan engkau merasa lemah. Engkau mesti bersemangat, karena semangat itu adalah ibadah. Karena semangat mereka dululah maka kita merdeka. Betul apa tidak? Andai jamaah ini semua bilang tidak, saya tetap juga ceramah. Saya tidak pernah terpengaruh dengan omongan orang. Apapun yang dikatakan orang, yang diomongkan orang, saya tetap ngomong sampai waktu 60 menit habis. Habis itu saya tutup, saya pulang. Mau satu orang yang mendengar, saya pernah ceramah nggak ada orang dengar sama sekali. Di mana? Di studio. Hidupkan kameramen tuh kamera, habis itu dia pun tidur. Nah, saya ngomong sendiri. Hai guys. Karena yang memberikan kita nyawa adalah Allah. Yang menghembuskan kita nafas adalah Allah. Yang membuat kita lahir ke dunia ini adalah Allah. Yang kita sembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah Allah. Yang mengasih kita rezeki, Allah. Tapi kenapa yang kita kasih, kita minta rezeki dia Allah, tapi justru kita tidak menyembah dia? Kau nggak ke masjid? Alah, tanggung kali, ini ada janji pula sama orang. Padahal kalau Allah mau, orang tempat kita berjanji langsung mati. Di mana dia? Mati sudah. Rezeki datang dari siapa? Dari Allah. Tapi jangan gara-gara ini besok semua toko majestik tutup. Ditanya sama istri, abang nggak ke toko? Rezeki dari Allah. Bukan begitu cara memahaminya. Semua ini datang dari Allah, tapi ada usaha ikhtiar dari manusia. Sama macam ini. Ini semua buah anggur, baik yang hitam maupun yang hijau dengan jeruk, ini semua untuk saya. Betul? Saya sedang meyakinkan diri saya. Betul tak ini untuk saya? Ini untuk saya. Saya tanya Ustaz, betul Ustaz? Betul, 2 orang saksi. Ini untuk saya. Ini punya saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk mengambilnya, membukakan mulut ke dalam, mana mungkin masuk? Menganga aja, mana mungkin? Mesti ada usaha dan ikhtiar. Bapak Ibu diberikan Allah rezeki, punya toko, tempat usaha, maka bersemangat. Tapi semangatnya bukan karena manusia. Karena kesemangat karena manusia, manusia paling banyak mengecewakan. Betul? Banyak juga yang korban kecewa. Hari ini menjadi kawan, besok menjadi lawan. Hari ini ngomongnya jujur, tak sampai besok, sore sudah bohong. Betul? Banyak korban pembohongan. Maka kita beramal, kita berbuat hanya karena Allah. Saya kalau berbuat sama manusia, banyak sekali manusia yang menyakitkan hati, membuat kita kecewa, membuat kita tersinggung. Ini Ustaz ceramah apa curhat? Bercampurlah di situ. Itu makanya semua aktivitas gerak kita karena Allah. Mau berangkat, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Sampai mau masuk ke toilet pun menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Jumpa hantu Pak Ustaz? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kadang orang ini saking takutnya kalau udah jumpa hantu, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Lari juga hantu itu. Kata hantu itu, kenapa kau lari? Daripada aku dimakannya udah. Jadi hidup kita ini paling indah kalau semuanya karena Allah. Makanya awali hari kita karena Allah. Berangkat sebelum orang sholat subuh. Saking takutnya ketinggalan macet, sebelum sholat subuh sudah berangkat dengan harapan nanti sampai di tempat kerja. Sampai tempat kerja matahari udah terbit, sholat subuh tinggal. Zuhur, nantilah ini ada orang mau datang, ini customer datang, ini pelanggan datang. Waktu zuhur, kata setan, zuhur masih banyak waktunya guys. Nanti aja beb, kata setan. Nanti aja bro, kata dia. Nantilah, masih jam 2, masih ada 30 menit lagi. Itu begini begono, habis masuk azan asar.
asar berlalu, datang lagi. Di situ waktu mau habis, disitulah orang paling banyak datang. Terus datang. Akhirnya masuk maghrib. Waktu maghrib pendek. Masuk isya, isya selesai balik. Nantilah di rumah. Sampai di rumah terlentang. Hari berhari. Dosa itu kalau sekali kita tinggalkan rasa dosa. Tapi kalau sudah terbiasa, biasa-biasa aja. Allah bisa karena terbiasa meninggalkan sholat, lama-lama menjadi kebiasaan sampai akhirnya apa yang terjadi? Resiko muda adalah tua, resiko hidup adalah mati. Yang muda-muda sekarang, yang sebaya saya ini 25, 26, lama-lama kita ini akan tua. Habis itu berkaki 3. Habis itu tak lama pergi ke rumah sakit, menjenguk orang, lama-lama dijenguk orang. Dulu berproses, nunggu tua dulu, nunggu sakit dulu. Sekarang enggak, langsung bersih mati. Habis semuanya. Pagi-pagi pulang, pultang, peras keringat, banting tulang, tunggang, langgang, lintang, bukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sholat tinggal, makan tinggal. Lama-lama kena penyakit mah akut. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa. Kata dokter, bapak ini sakit mah akut, asam lambung sudah naik ke otak. Sibuk cari makan sampai nggak sempat makan. Aneh manusia. Saking sibuknya cari makan sampai nggak sempat makan. Padahal rezeki dari Allah yang dia lalaikan Allah. Padahal mintanya kepada Allah yang dia lupakan Allah. Sampai akhirnya Allah kirimkan malaikat maut. Mati, selesai, tamat riwayat. Rumahmu yang besar ternyata dibagi ahli waris. Mobilmu yang mewah ternyata tinggal. Manusia hanya tinggal kenangan semata. Mana yang kaya-kaya, mana yang punya jabatan, hilang. Yang kekal abadi mana? Darus Sa'adah, tempat kau menempelkan kening ke lantai. Subhana rabbiyal a'la. Maka jangan tinggalkan hubungan dengan Allah. Hayya 'alas salah. Yang lain sudah dengan wuduknya, la haula wala quwata illa billah. Dia sibuk juga lagi dengan kesibukannya. Nanti ajalah. Imam tidak pernah marah. Imam tetap angkat takbiratul ihram. Imam bukan supir angkot nunggu penuh baru jalan. Ada nggak ada penumpang jalan terus, walaupun nggak ada makmum. Imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sampai akhirnya jamaah berbisik ke imam, Pak Imam, iya, si Anu kemarin meninggal, yang nggak sholat itu, iya, mati juga dia akhirnya. Alhamdulillah Pak Imam. Apa maknanya? Yang baik meninggal, yang jahat mati. Oh, saya kalau sholat cepat mati Pak Ustaz. Rupanya kalau kau tak sholat tak mati-mati. Mati juga. Orang kaya mati. Orang miskin lebih cepat. Orang ganteng mati. Orang putih mati. Orang hitam setengah mati. Apa yang mau kita cari hidup ini? Yang mau kita cari hidup ini adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dengan seragamnya PNS, BUMN, polisi, tentara, semuanya akan lepas. 3 lemari baju. Ih, banyak sekali bajunya Pak Ustaz, sampai 3 lemari. Orang dia jual baju. Tapi ketika mati, tidak satu pun baju itu bisa dipakai, karena tetap dibalut dengan kain. Mana ada kain batik? Kain kapan? Habis. Kain kapan tak berkantong. Kenapa kain kapan tak berkantong? Karena kita tak bawa kartu kredit. Kalau nanti malam bangun jam 3 gelap, pegang masih ada handphone, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Pegang ujung kain masih ada jahitannya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sampai masanya nanti bangun tengah malam, pegang kanan kiri sudah tak ada.
dipegang ujung kain, rupanya kain yang tidak digunting, tidak dijahit, tapi kain yang digigit dengan gigi yang tajam. Kain apa itu? Kapan? Pertanyaannya balik, bukan S1, S2, S3. Pertanyaannya balik, pertanyaan MDA. Marabuka. Suara apa tadi itu? Gedung-gedung pencakar langit akan terus meningkat tinggi. Gedung ini bukan makin rendah, makin tinggi. Manusia makin banyak, tapi kita tidak di atas tanah. Kita akan masuk ke dalam tanah. Kalau sempat membangun Masjid Darus Sa'adah, itu yang akan mengalir sampai hari kiamat. Kalau sempat membuat tahfiz Quran, mengirim anak penghafal Quran, pondok tahfiz, anak baca kitab, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bangun dia tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pergi saya ke Bogor, mampir ke pesantren Ustadz Hanafi, mampir ke masjid sholat, Masjid As-Somad. Nama saya pula. Masjidnya di atas kolam ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nampak ikan. Makanya kalau sholat di situ mata mesti dipejamkan biar khusyuk. Kalau terbuka nampak ikan. Main-main jalan ke Bogor, menengok pondok pesantren anak penghafal Quran. Dari mana mereka makan ini Pak Ustadz? Ada hamba Allah yang berkirim. Kita tidak hafal Quran, kita bukan Ustadz, Kiai, Tuan Guru, tapi kita ingin dapat pahala. Support, kirimkan apa yang bisa dikirimkan. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain suka betul makan sana makan sini, pesta kuliner, kenyang, habis itu makanan bertumpuk menjadi kolesterol. Lama-lama dia berubah menjadi lemak, penyakit membunuh. Gula berubah menjadi diabetes mellitus. Sampai pada akhirnya makan nasi pun kita tak bisa lagi karena mengandung gula. Mohon kalau kebetulan penyakitnya sama macam yang saya ceritakan ini, saya tak tahu bahwa saudaraku punya penyakit itu. Jangan nanti dalam hatinya, Ustadz ini nyindir aku aja enggak? Saya Ustadz yang tak pandai menyindir-nyindir jamaah. Saya to the point langsung aja. Kalau ada saudara-saudara sakit hati dengar ceramah saya, kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Saya ngomong apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang terlintas di hati saya bicarakan. Niat saya tidak lain tidak bukan supaya hidup kita benar. Yang selama ini salah, yang selama ini tidak betul, yang selama ini ngikut hawa nafsu, maka momen 17 Agustus 2023 disitulah jalan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan yang belum sholat habis 17 Agustus ini sholat ya insyaallah. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak mendengar ceramah Ustaz suami saya, alhamdulillah sudah sholat sekarang. Sholat apa? Sholat Jumat Pak Ustaz. Pas ditanya, kau sholat? Sholat Jumat Pak Ustaz. Kenapa sholat Jumat? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masih syukur saya sholat Jumat. Kawan saya tak sholat lagi. Melihat itu bukan melihat manusia. Jangan jadikan standar orang yang tidak ibadah. Sholat kita inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, ditanya nanti pada hari kiamat adalah sholat, bukan sholat. Sholat yang pertama kali ditanya. Beruntung kalian adik-adik yang menikah dengan suami yang sholat. Berapa banyak jamaah meneteskan air mata mengadu. Kusangka dulu kalau nikah sama dia bahagia Pak Ustaz, rupanya dia tak sholat Pak Ustaz. Tolong doakan suami saya sholat ya Pak Ustaz. Suami kau tak sholat? Tidak Pak Ustaz. Kenapa kau nikah sama dia? Aku pun tak sholat juga Pak Ustaz. Patutlah kau ketemu soulmate sejiwa, cerminan diri kita. Tapi kemudian rupanya ibu ini mendengar pengajian saya,
sudah banyaklah ketemu orang. Yang pertama bertaubat antara suami istri itu adalah istri. Jadi rupanya kunci rumah tangga ini, walaupun kepala rumah tangga laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi kebanyakan laki-laki bertaubat karena banyak sekali ketemu jamaah. Bapak gimana ceritanya taubat? Saya ini dulu penjahat Pak Ustaz. Saya bilang tak usah ceritakan, masih ada bibit-bibitnya kuliah. Saya ini taubat Pak Ustaz gara-gara, tak usah teruskan, gara-gara saya kan? Bukan Pak Ustaz. Gara-gara siapa? Gara-gara istri saya Pak Ustaz. Perempuan ini luar biasa. Berapa banyak suami-suami yang gak sholat, ketika menikah menjadi sholat karena istrinya. Beruntunglah ibu kalau sampai suami ibu takut sama ibu. Asal pergi langsung streaming, langsung rekam video. Nah, ma ini pengajian Ustaz Somad nih. Habis itu langsung pergi. Sekedar untuk lapor aja. STM Pak Ustaz, store muka. Kalau punya pasangan, dengan pasangan itu kita dekat dengan Allah, alhamdulillah. Kalau kita punya usaha, di tempat usaha itu kita dekat dengan Allah, alhamdulillah. Kalau bekerja jadi karyawan, punya atasan, dengan punya atasan itu kita makin dekat dengan Allah, luar biasa. Punya karyawan, punya atasan, atasan kontrol. Sholat kalian mesti lapor. Dari mana dia bisa lapor? Rupanya sudah ada aplikasinya. Setiap waktu subuh store. Jadi setiap jam 4.30 semua sudah ada satu koordinator angkat. Bangun subuh, bangun subuh, bangun, bangun. Rupanya yang nelpon ini pun bangunkan aja, habis itu dia tidur. Mana store? Masjid mana? Masjid dekat rumah. Bukan pondok pesantren, bukan universitas Islam, tidak ada kiainya, tapi bisa terjaga sholat berjamaah. Inilah usaha bisnis dunia, tapi yang didapat akhirat. Jadi kalau punya atasan seperti ini, pegang dia sampai mati. Kalau sudah mati, kuburkan. Pegang lagi. Apa maknanya? Kalau punya suami yang mengingatkan sholat, kamu sedang di mana ma? Ingat sholat ma, jilbabmu panjang ma, tutup auratmu ma, jangan dekat. Pegang dia sampai mati. Setelah mati, kuburkan. Kalau belum mati, jangan ditaruh. Kalau bapak punya istri, selalu bertanya, abang di mana? Pulang jam berapa? Lagi jalan sama siapa? Uang kemana? Pertahankan. Insya Allah. Tapi Pak Ustaz, saya takut kali sama istri saya ini. Berarti kau selamat dunia akhirat. Bapak-bapak yang takut sama istrinya, insya Allah selamat dari azab kubur. Karena pas mau disiksa malaikat, kata malaikat, ini nggak usah kita siksa, udah tersiksa kali dia. Ibu gimana? Siap menelpon bapak? Hati-hati kalian. Mereka udah siap semuanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Inilah yang menjaga kita. Alhamdulillah, tidak ada alasan bagi masyarakat majestik untuk meninggalkan sholat. Apa alasan? Gak ada. Masjidnya bagus. Dari mana Ustaz tahu bagus? Saya nebak-nebak aja. Kenapa tidak dibuat di dalam masjid acaranya? Enggak muat Pak Ustaz. Kalau di dalam masjid sumpek, suntuk. Tapi kalau di sini, Masya Allah, tabarakallah. Di mana acara kita nanti malam Pak? Tergantung Pak Ustaz. Tergantung apa? Tergantung hujan. Kalau enggak hujan, insya Allah kita buat. Rupanya Allah mengabulkan doa Bapak Ibu sekalian. Dipasang karpet, dipasang bunga-bunga, yang memasang asli sendiri berharap ridho Allah, pasang lampu. Rasa-rasanya selama saya menyampaikan tausiah, inilah yang paling indah pentasnya. Kalau tak percaya, tengok di YouTube. Bukan kata saya, tengok aja, tonton aja nanti di channel Ustaz Abdul Somad Official, tonton semuanya. Banding-bandingkan. Ini biasa aja, ini biasa aja. Ini yang mantap. Inilah tempat kami kemarin. Tengok, mana pernah Ustaz itu pakai batik.
Di mana-mana baju putih, baju putih, baju putih, sampai ditanya jamaah, Ustaz nggak ganti baju ya? Malam ini Masya Allah, tabarakallah. Mana pernah saya ceramah duduk pakai kursi? Udah pakai kursi, pakai bantal pula lagi di belakang. Mana? Di tempat lain kita tahu siang memang ada buah, tapi plastik. Di sini asli. Di mana-mana satu botol 600 ml, di sini 4 botol dipasang. Maulah sampai subuh malam. Kuat sampai subuh. Serius? Tahan? Saya tak tahan. Bisa pula di atas gedung berlantai-lantai pencakar langit, mencakar-cakar dia ke atas langit, bisa hijau ditumbuhkan mereka. Luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan Indonesia gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa mung hijau, bisa puncaknya dibuat orang ini hijau. Luar biasa yang menyiram-nyiramnya ini. Panjang umur, sehat badan, kalau nanti habis acara pot-pot yang dipinjam balikkan ke pemilik. Asli punya kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang minjam Pak Ustaz. Ini milik kita semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Ini apa maknanya? Dengan harta kita bisa mengangkat harkat martabat agama. Dengan harta bisa bangun masjid. Dengan harta bangun pondok pesantren. Dengan harta Islam disegani karena harta. Jadi kalau ada orang mengatakan aku hidup aku asal cukup makan, udahlah cukup makan, mati. Bangun masjid, bangun gedung tinggi supaya orang segan dengan Islam. Jangan sampai orang meremeh-temehkan Islam. Orang Islam fakir, miskin, susah, melarat, kotor, bau, kumuh, hidup lagi. Tapi kalau Islam itu kaya raya, hebat, bermartabat. Kenapa Islam dulu disegani di Eropa? Main-mainlah ke Spanyol melihat Masjid Al-Hamra, melihat istana-istana yang megah yang luar biasa. Pergi kita ke Mesir, menengok gedung-gedung yang indah dibangun. Di Makkah semua orang berdecak kagum melihat. Dari mana itu? Dari dunia. Islam tidak menyuruh kita meninggalkan dunia. Bahkan ketika dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau rezeki kita lancar, tidak pernah sholat, ke masjid nggak pernah, zikir nggak pernah, baca Quran nggak pernah, tapi rezeki lancar, jangan-jangan itu sebetulnya bukan rahmat, tapi itu adalah laknat. Namanya istidraj. Sebenarnya itu sedang dipermainkan Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Mereka tidak sadar. Wa umli lahum, kuulur. Aku ulur, usahanya lancar, bisnisnya lancar, badannya sehat, keluarganya tenang, nyaman, adem, ayam, tentram. Tapi sebenarnya semakin jauh dari rahmat Allah, semakin tenggelam dari azab Allah. Nauzubillah. Maka merenung kita sejenak. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat. Bangun jam 2 malam berpikir, aku ini sebetulnya sedang dapat rahmat atau laknat? Ini rezeki yang kuperoleh ini sebetulnya rahmat dari Allah atau justru tenggelam dalam azab? Tapi kita sekarang kan tidak bisa merenung. Sibuk dengan berita, buka handphone, scroll. Mari mulai rumput lapangan sepak bola, masuk korupsi, masuk putusan bunuh di hukuman mati nggak jadi, masuk ini, masuk. Akhirnya kita nggak sempat berpikir. Masuk berita artis, ibunya hantu, anaknya setan. Masuk lagi berita, akhirnya kita nggak pernah berpikir. Bangun malam jam 2 mau tahajud, usolli sunnatat tahajud, lah mau gol. Rupanya orang nonton bareng. Kita tidak punya waktu untuk merenung sejenak. Aku datang dari mana, aku mau kemana. Nantilah saya merenung waktu hari Jumat, pas khutbah Jumat tuh saya merenung. Saking merenungnya tuh tunduk. Ngaca ya. Meleleh air karpet masjid.
habis makan jengkol dulu aduh. Imam khusyuk, makmum busuk. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, kata imam, makmum sesak. Makanya kalau sholat di masjid jangan tidur telungkup. Tidur telentang boleh Pak Ustaz, tapi saya Pak Ustaz telentang pun mences juga. Pakai pempes. Memudorotkan orang lain, menyusahkan orang lain. Udahlah nggak nyumbang karpet masjid, membusukkan karpet masjid pula. Tapi masjid Darus Saadah, Masya Allah. Ustaz kok tahu ini masjid Darus Saadah? Itu kan ada tulisannya Darus Saadah, walaupun lampunya nggak terang kali. Di mana kita menemukan kebahagiaan kita? Kebahagiaan kita temukan saat kita menyerahkan diri kepada Allah, saat bersujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.